Iya, jadi sudah betul disampaikan ke OB, lebih 50% pemilih misalnya untuk di Goa dan Sulsel ini itu malah di atas 50% itu adalah pemilih pemula atau pemilih yang masuk kategori milenial atau Gen Z dan Gen Y. Ya, Seperti itu, jadi sangat besar yang masuk kategori pemilih muda atau pemilih pemula. Kemudian ternyata mereka minim mendapatkan pendidikan politik pada saat di bangku SD, SMP, SMA kelas 3 itu kan rata-rata sudah memilih usia 17 tahun. Iya, kan mulai usia 17 tahun. iya. Nah, ini yang tidak ada. Nah, ini yang Nah, tidak ada. apalagi orang yang berpengalaman, orang tua kemudian yang mengajarkan sesuatu yang saya pikir tidak boleh diturunkan ke anaknya karena kurangnya edukasi itu, Itu. sehingga dia hanya ikut aja, Kak. Kau bilang Itu. pilih ini yang kasih ini. Nah, begitu kan, Kak, biasanya. Iya. Biasa Yang terjadi itu. karena dia tidak tahu Iya. apa-apa, jadi dia hanya ikut orang tua bilang pilih yang kasih ini. Padahal itu kan sebenarnya Ah, tidak dibolehkan. iya, saya Dalam itu bentuk apapun yang namanya iya. hadiah, Ya, itu sudah masuk artinya, kategori money politik, Kak. ya ini Apapun sudah. bentuknya, mau uang, mau Iya. barang, karena tidak adanya minimnya edukasi. Nah, Kak, kira-kira Ah, demokrasi ini cocoknya masuk di mata pelajaran apa, Kak? Apakah dia memang akan tersendiri atau seperti apa, Kak, nanti? bisa saja itu yang ada ahli kurikulum ya. Jadi ini berbicara kurikulum. Kalau bisa dia masuk kurikulum memang yang diformalkan, bisa dalam bentuk yang non formal. Jadi dia bisa tambahan atau pembelajaran, kan banyak sebetulnya ruang-ruang di sekolah. Kita diberi waktu berapa menit saja itu kan bisa, dan bahkan tidak melulu dalam bentuk cerita atau dalam bentuk diskusi, tetapi kan kalau menurut saya justru lebih bagus dalam bentuk games, dalam bentuk permainan, dalam bentuk yang real, misalnya bagaimana memilih ketua kelas, bagaimana kita mengajarkan, bagaimana misalnya anggaplah, bisa Kak Ube bayangkan anak kelas 3 SD memilih ketua kelas, itu tidak ditunjuk langsung oleh guru kelasnya, kalian jadi ketua kelas ya, kan Ya, itu kan kurang bagus kalau menurut saya. ya Maksudnya betul. kan ada di situ diajarkan proses demokrasinya, ada bakal calon dulu, mereka berhak mengusulkan siapa yang sebaiknya menjadi ketua kelas, kemudian dilakukan proses demokrasi, dan demokrasi itu kalau tidak mesti juga ada pemilihan langsung. Iya, tidak mesti. Jadi jangan dikatakan bahwa demokrasi itu hanya pemilihan langsung, bisa saja musyawarah mufakat. Iya, ini Kak, ini yang biasa uh, hilang padahal sudah masuk di dalam poin Pancasila kita, Iya, Kak. Musyawarah, sila keempat, sila sila keempat. keempat itu, Kak. Ada Iya, pergeseran musyawarah sila dulu itu. baru perwakilan. Iya, musyawarah dulu baru perwakilan. Jadi memang one man one food itu uh, cenderung memang demokrasi yang digunakan bukan mufakat ya, Kak. Karena memang one Iya, man one food yang banyak yang menang. iya. Iya, itu kalau musyawarah itu kalau mau yang lebih istilahnya apa ya, kalau di organisasi itu, kalau di organisasi saya dulu sistem formatur, ya Ya, sistem formatur, ya seperti itu. Jadi tidak langsung memilih siapa yang suara terbanyak maka dia otomatis terpilih. Nah, begitu ya. Jadi saya kira ruang-ruang demokrasi ini tidak langsung orang berpikir, oh demokrasi ya, oh pemilu ya, berarti pemilihan langsung. Tidak mesti begitu kan? ya Misalnya pemilihan benar. ketua kelas tadi. Bisa musyawarah mufakat, kita tunjukkan kenapa dia dipilih. Kan begitu. Kita belajar mencari rekam jejak. Kenapa dia dipilih? Oh, dia karena dia punya integritas, dia jujur, dia rajin membantu, dia sopan kepada guru dan seterusnya. Ada kriteria-kriteria tertentu sehingga kita sepakat, oh ini lebih bagus jadi ketua kelas. Itu kan melalui musyawarah mufakat. Masalahnya pakai musyawarah mufakat kita dikunci dengan apalagi nama threshold 20%, 25 kursi.
Yang itu yang Itu lain sehingga lagi, ah, lain iya itu lagi. dia. Itu membatasi lagi mana? Nah, Membatasi lagi. Ya, di tingkatan elit itu. ya, berarti Ya, memang yang perlu ada poinnya ini Kak, ya, belajar pemilu ini memang sudah harus dikerjakan sejak dini Kak ya. ya, ya. Kalau saya Sehingga harus nanti begitu. ketika dia sudah masuk usia bisa memilih, itu Ya, tidak lagi apa namanya awam, ya, apa hanya asal ikut, karena dia sudah ya. diajarkan sejak dini oleh siapapun itu, tenaga Hmm, pendidik, guru. ya, Oh, oh. Oke Kak, siap Kak. Ya ya, mungkin ya cukup itu Kak. Semoga nanti kedepannya ini belajar pemilu ini sudah bisa mampu tidak hanya kegelisahan yang karena keterbatasan referensi, kemudian dari ya, konten, hasil konten itu kemudian bisa menjadi suatu apa ya stimulus untuk bisa masuk ke ranah memang menyentuh memang pendidikan kita. ya. Apakah itu nanti mau diformalkan atau dinonformalkan Kak? Ya, ya. Iya, Kalau belajar pemilu sebetulnya sudah ada PT-nya ya, sudah ada ya. perseroan terbatas. Sisa teman-teman bergabun, kita berkolaborasi, kami terbuka Siapa sih untuk siap? berkolaborasi. Ya, iya. Jadi apalagi dari info ini kan kami butuh sinergi, kita bisa segala sesuatu ini butuh kolaborasi lah. Tidak bisa Boleh, kita boleh. bergerak sendiri ya, kita berkolaborasi dan tidak bisa lagi dibatasi dengan ruang. Jadi se-Indonesia ini, se-Nusantara ini kita bisa berkolaborasi. Iya, saya berharap edar info juga ini ya bisa menjadi jembatan informasi yang akurat dan mencerahkan masyarakat. Ya, jadi kita sama-sama bergeraklah sesuai dengan peran masing-masing, saling support. Ya, terima kasih Kak Ube. Ini saya kira pembelajaran lagi bagi kami untuk semakin semangat. Walaupun kami tidak di penyelenggara pemilu lagi, ya Iya, tidak di penyelenggara pemilu lagi, tetapi justru hari ini saya lebih banyak dipanggil untuk eh, sharing atau berbagi misalnya bagaimana mengelola media sosial, bagaimana membuat konten dan seterusnya. Saya kira itu bagian juga dari proses pembelajaran yang bisa kita sharing lah. Apa yang kita tahu, kita berkolaborasi, kita sharing. Ya, saya kira itu Kak Ube. Makasih banyak waktunya. siap-siap Kak.